Terima kasih Prof atas waktunya. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Salam warahmatullahi. Alhamdulillah. Selaku santri ya, saya pribadi sebagai santri yang juga masih nyantri saat ini di Airlangga sebagai di S3 PSDM, muridnya Prof Parto, Prof Badri, dan Prof-Prof yang lainnya. Kami melihat dalam perspektif santri yang sedang belajar pengembangan sumber daya manusia, bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan sebuah transformasi nilai-nilai tentang Islam, khususnya di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan tidak pernah meninggalkan yang namanya memperkuat sendi-sendi peradaban Islam. Memperkuat sendi-sendi peradaban Islam di bulan suci Ramadan yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW, pertama dengan pendidikan dan pengajaran yang di dalamnya ada muatan religi yang sangat kental. Yang kedua, tidak luput dari perekonomian dan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah bagaimana dalam kondisi Madinah yang sangat heterogen itu tetap dapat memperkuat nilai-nilai politik Islam. Maka yang pertama, kalaulah kita melihat bagaimana 182 sahabat yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Kemudian beliau tempatkan di sebuah tempat yang bernama Suffah. Di tempat tersebut ditempa oleh Rasulullah SAW. Beliau memberikan transformasi nilai-nilai keislaman yang turunnya dari wahyu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan langsung kepada para sahabat. Sahabat mendengarkan satu persatu ayat. Kemudian dihafal di hati mereka. Selain menghafal, seluruh sahabat pun mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka Ahlus Suffah ini yang berjumlah 182, ada yang mengatakan 190-an, itu benar-benar maksimal. Dan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah serta cara yang dipelajari oleh para murid-murid Rasulullah, santri-santri pertama Rasulullah di dalam sejarah dunia, santri pertama itu ya Ahlus Suffah. Yang mereka nyantri di sana, tinggal di Masjid Nabawi, tidur di Masjid Nabawi, sholat, kemudian belajar Al-Quran, hadis, dan menghasilkan tokoh-tokoh dahsyat di dunia. Maka ada yang menjadi tokoh tafsir, ada yang menjadi tokoh hadis Abu Hurairah, ada Anas bin Malik yang menjadi tokoh dan pakar di bidang fikih. Ketika beliau menerapkan sebuah ilmu yang diterima oleh Rasulullah berdasarkan wahyu, kemudian diamalkan, disitulah sebuah peradaban yang hakiki. Maka peradaban itu di dalam Islam didapatkan dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Qur'ani sebagaimana yang diterapkan dalam keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang guru, yang pertama, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik itu ada di Rasulullah SAW. Kalaulah al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Kemudian guru pun yang memang basicnya kemudian ketika berkembang dengan kemampuan dan kafaah ilmunya kemudian menjadi ulama, maka paling tidak seorang guru harus mengikuti ulama yang mana notabene ulama ini adalah pewarisnya Nabi.
maka uswah atau suri tauladan guru itu akan diikuti oleh para murid-muridnya. Kalaulah di bulan suci Ramadan ini seorang guru memberikan contoh atau seorang ustadz memberikan contoh kepada santri-santrinya dari awal kesehariannya, memulai puasa, kemudian bagaimana dia mengoptimalisasikan kegiatan sehari-harinya tetap di dalam tadarusnya, di dalam amaliyahnya, di dalam pendidikannya, di dalam bermuamalah bersama teman-temannya di asrama, juga di pesantren. Bahkan seorang guru atau seorang ustadz pun harus tetap selalu yang di depan. Maka konsepnya yang dipakai oleh Islam itu apa? Konsep pertama adalah konsep khalifah. Misalnya. Khalifah itu kenapa orang-orang setelah Rasulullah itu dikatakan khalifah? Khalifah itu maksudnya orang-orang yang menggantikan Rasul. Orang-orang yang menggantikan Rasul, kita pun guru-guru yang menggantikan Rasul memberikan contoh yang baik, maka dia harus siap. Siap benar-benar bisa dari belakang mensokong. Ada juga amir, mayak tadihil amr. Orang-orang yang berada di depan dalam perspektif Al-Quran. Orang-orang yang ada di depan yang selalu diikuti. Dan dia perintahnya harus ditaati. Ada juga dalam perspektif lain imam. Di mana ajaran gerak-geriknya sentral figur bagi seluruh santri-santrinya. Itulah yang diharapkan bagi seorang guru menjadi uswah untuk para santri-santrinya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pertama, Allah sebagai pencipta, Rasulullah sebagai yang menerima wahyu, kemudian menyampaikan kepada para ulama, maka ulama dan umaro itu benar-benar harus bersatu. Kalau ulamanya datang selalu ke umaro, ngatok ke umaro, hancur negara. Tapi kalau umaro memanggil ulama, kemudian mengajak ulama bersanding, kemudian menjadikan partner pekerjaannya, kemudian selalu meminta petua-petua dari para ulama, wah maka negara itu akan dahsyat. Maka umaro, pemimpin di dalam sebuah bangsa yang selalu dekat, kemudian selalu bersama para ulama, insya Allah bangsa ini akan aman. Insya Allah sebuah negara akan tertata dan rapi. Tapi jangan kebalik, bukan ulamanya yang ngejar-ngejar umaroknya, akhirnya terbeli. Bagaimana Turki Utsmani dapat bertahan sekian ratus tahun, 700 tahun. Karena apa? Karena tidak ada satupun raja di Turki Utsmani atau pemimpin di Turki Utsmani itu yang berani dengan sembarangan memanggil Grand Muftinya atau Syekhul Islamnya. Yang ada seorang raja, walaupun sekelas Sulaiman Khan atau The Great Sulaiman, raja yang terkenal, itu beliau datang dan mendatangi ulamanya, mendatangi Syekhul Islamnya. Bukan Syekhul Islamnya yang mendatangi pemimpinnya atau meminta-minta kepada pemimpinnya. Itulah yang terjadi, maka pemimpin harus ditaati oleh kita semua. Selama pemimpin itu baik dan bisa memberikan kebaikan untuk maslahat umat. Setelah kita taat kepada Allah, kemudian kita taat kepada Rasulullah, maka ketaatan kita selanjutnya ya ulil amr. Apalagi insya Allah di pemerintahan itu sudah lengkap tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya yang ahli di bidang tersebut. Jadi baiknya kita mengikuti pemerintah, namun memang perbedaan sebagaimana yang disampaikan oleh Yai tadi itu adalah sebuah rahmat. Kita
syukuri saja, kita nikmati saja, karena ini juga semacam spice of life, mungkin bumbu ya, bumbu-bumbu kehidupan. Kalaulah kita perbedaan itu bukan hanya di sini, bukan hanya karena di Indonesia ini saja ya. Kalau misalnya diputuskan nanti belum melihat, tapi kalau diputuskan melihat, qadarullah bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Pernah terjadi, misalnya di Arab Saudi Lebaran hari Rebo, di Indonesia memutuskan hari Kamis. Pernah terjadi saat kami ambil MPhil di Pakistan, itu hari Rebo, hari ketiganya. Misalnya Saudi Selasa, Indonesia Rebo, Pakistan Kemisnya. Bagaimana tidak kelihatan? Nah, itu sudah jelas sebagaimana yang Yai sampaikan tadi, sumu li ru'yatikum. Itu kan ajaran yang sudah Rasulullah SAW ajarkan. Namun perspektifnya ru'yah itu berbeda-beda. Itulah rahmat, sebuah keberkahan. Kita harus saling kasih sayang atas perbedaan. Ada banyak pendapat atau ada banyak cara umat Islam dalam menyambut Ramadan. Di Indonesia saja ada marhaban ya Ramadan, ada tarhib ya Ramadan. Ini dari sisi bahasa saja sudah berbeda. Belum juga di negara-negara lain. Banyak sekali yang menyambut Ramadan itu dengan menyiapkan obor, memberikan cahaya, bulan penuh cahaya, bulan penuh keberkahan, bulan diampuninya dosa, bulan dibelenggunya para setan, bulan akan dihapuskannya siksaan kita dari neraka dan lain sebagainya. Maka berbagai macam cara untuk menyambut Ramadan itu baik-baik saja. Lalu bagaimana Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Yang jelas kita mungkin sering mendengar kullu amal ibnu Adam lahu illa shiyam. Di dalam hadis qudsi fima makna fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya seluruh perbuatan anak cucu Adam itu untuknya. Kita sholat ya untuk kita. Maka ketika kita sholat sendiri dengan berjamaah berbeda. Ketika kita sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000. Ketika kita sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Jelas. Zakat mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habbah. 1 bagikan 700 kelipatannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakannya. Puasa, zakat, sholat, haji itu sudah jelas. Tapi kalau puasa Allah jelaskan itu bukan untukmu. Kalaulah ibadah-ibadah yang lainnya itu jelas peruntukannya dan jelas kita mendapatkannya. Adapun puasa fa innahu li, untuk Allah. Ini sebuah persembahan kita menahan nafsu, menahan lapar, menahan dahaga, menahan hati, menahan pikiran yang tujuannya lillah, fillah, alallah. Maka bismillah kita melaksanakan. Itu cara tersederhana bagi kita melaksanakan atau menyambut hari Ramadan atau bulan suci Ramadan. Dari Allah, untuk Allah. Kemudian kita persembahkan juga kepada Allah. Bismillah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai puasa dengan niat maksudnya. Kalau tradisi kami menyambut Ramadan bersama keluarga, ya kita melatih anak-anak yang kecil-kecil untuk membiasakan diri, bahkan dengan memberikan reward untuk anak kami. Mulai yang kecil dilatih setengah hari nanti akan mampu sekian, kemudian yang 1 hari full nanti terus diberi reward seperti itu. Adapun yang lain-lain
biasanya mendekati Ramadan di bulan Sya'ban itu kita sudah mulai melatih lebih banyak berpuasa sebagaimana anjuran Rasulullah SAW. Beliau lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban selain bulan-bulan lainnya kecuali Ramadan ya. Ramadan. Jadi beliau sudah melatih itu, ya kita mengikuti beliau saja sebagai suri tauladan kita, dan ternyata memang nyaman membiasakan juga sehari 2 kali makan sehingga tidak kaget ketika melaksanakan puasa. Intinya itu kita syukuri, kita nikmati datangnya bulan suci Ramadan ini, apalagi syukur-syukur dapat mensucikan hati di tanah suci di bulan yang suci. Demikian. Ramadan ini bagaikan kita mondok di sebuah pesantren. Maka dari itu ada Rasulullah SAW menjelaskan man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada lagi man soma Ramadana wa tabi'ahu sittan min Syawal soma saumat dahr. Artinya apa? Yang puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia itu benar-benar menjaga amal-amalnya, kesehariannya dengan baik, maka dia akan dihapus dosa-dosa. Yang terpenting lagi ada yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian diikuti 6 hari setelahnya di bulan Syawal, kecuali hari-hari yang terlarang ya, di Idul Fitri, Der 1 Syawal itu dilarang. Ketika di 2 Syawal, 3 Syawal, atau diloncat-loncat 2, 5, 7, 9, atau 8, dilengkapi puasa 6 hari di bulan Syawal, soma saumad dahr. Jadi puasa 30 hari plus 6 hari dianggap 1 tahun. Kok bisa? Ternyata penjelasannya apa? Kullu hasanatin bi asyri amsalih. Setiap satu perbuatan baik akan dikali lipatkan 10 kali lipat. Kalaulah kita berpuasa 30 hari di bulan Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal, berarti kan 36 hari. Keuntungannya nambah 6 hari langsung akan dikalikan 10. Berarti kita akan mendapatkan seperti puasa 1 tahun. Maka bagaimana caranya supaya ketika kita lepas dari bulan suci Ramadan tidak lagi kembali kepada habitatnya yang kurang baik, misalnya naudzubillah sebelum Ramadan. Cara termudah adalah dengan mempraktekkan apa yang disampaikan Rasulullah, nyambung 6 hari di bulan Syawal, sehingga setahun ke depan kita akan terjaga dari hawa nafsu, dari perbuatan yang kurang menyenangkan, atau hati yang kurang tentram, atau bahkan hati yang hasad, dengki. Karena apa? Karena setahun kita akan mendapat pahala puasa full selama setahun, dan jiwa raga kita juga akan tertata secara otomatis. Oleh siapa? Oleh ya muqallibal qulub, oleh Allah yang merubah hati yang gundah. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema transformasi pola hidup saat Ramadan 1443 Hijriah, saya mengambil judul Spirit Perubahan Menuju SDM Unggul. Jadi kalau bicara tentang Ramadan sebenarnya tidak lepas dan tidak jauh dari bagaimana ini menjadi sebuah momen dalam menciptakan, mewujudkan SDM unggul. Ramadan menjadi sebuah sistem sebagai prototipe ya dalam bentuk gitu, karena di situ sangat lengkap sekali. 1 bulan secara sistem sudah diatur oleh Gusti Allah ya, untuk kemudian mengatur bagaimana kemudian waktu-waktu sahur, waktu-waktu berbuka, kemudian keutamaan-keutamaan di waktu-waktu yang lain. Kemudian yang menarik juga ternyata Gusti Allah ngasih reward juga gitu. Rewardnya adalah bahwa kebaikan
dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Kemudian ada reward lagi, misalkan malam Lailatul Qadar. Ya. Ternyata dalam sebuah sistem pembentukan SDM unggul, ternyata reward itu juga perlu gitu ya. Tapi di satu sisi juga ada punishment juga ternyata. Ya, kalau seseorang yang memiliki kriteria wajib untuk menjalankan ibadah Ramadan, kemudian dia misalkan melanggar, misalkan, ya tidak mokel misalkan, atau mungkin kalau yang sudah berkeluarga, misalkan hubungan suami istri, misalkan dia kena ini apa namanya, kena punishment gitu ya, kemudian dengan kafarat-kafarat yang lain. Itu menarik sekali di bulan Ramadan ada sistem dalam perubahan menuju SDM unggul. Saya melihatnya ada 3 ini, rohani, jasmani, intelektual. Mungkin kalau ada yang biasanya mengatakan kalau para kiai itu ruhiyah gitu ya, kalau jasmani ini jasadiyah gitu, kalau intelektual ini fikriyah gitu ya. Ternyata bulan pendidikan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, sebagai bulan pendidikan itu menyentuh 3 aspek ini. Ya, di rohani peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah wajib maupun sunnah. Kita melihat bahwa ketika bulan Ramadan semakin banyak orang yang begitu mudahnya ya dimudahkan, diringankan untuk melakukan kebaikan karena setannya lagi dirangkeng kan gitu. Yang mengganggu adalah nafsu diri sendiri. Tapi alhamdulillah kemudian dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Jasmani, tidak sedikit penelitian yang mengatakan bahwa puasa juga bisa membawa kemanfaatan untuk kesehatan. Intelektual, ya seperti sore hari ini, walaupun belum masuk Ramadan, ini temanya Ramadan, dan biasanya di bulan Ramadan juga akan ada forum-forum keilmuan, ada majelis-majelis ilmu, sehingga menambah wawasan. Saat ini ada era digital, ada YouTube, ada konten-konten lainnya yang isinya juga ajakan-ajakan kebaikan, yang isinya juga membuat orang berpikir, mencerdaskan akal ya, dan itu di bulan Ramadan ini juga sangat-sangat kondusif ya. Kemudian di Ramadan ini, kalau tadi saya sampaikan sistem tadi, itu ada karantina dan training ya. Semacam itulah kalau dalam teori psikologi ini saya mengutip, ada menurut psikologi klinis ya mengatakan bahwa idealnya rata-rata orang membutuhkan waktu 30 hari untuk membuat suatu hal menjadi kebiasaan. Jadi sebenarnya melalui Ramadan itu bisa membentuk pola hidup ya, pola hidup sehat ya. Sehatnya tadi itu sehat jiwanya, sehat fisiknya, sehat fikriyahnya gitu, sehat intelektualnya gitu. Jadi sebenarnya Ramadan ini bisa, dan kalau saya sekarang usianya 49 tahun Cak Wid, berarti kalau sejak balik, katakanlah balik itu usia 12, berarti saya udah hampir lebih 30 tahun saya menjalani Ramadan gitu ya. Jadi sebenarnya dilatih bolak-balik benar tahun gitu kita ini dengan karantina dan training ini. Nah, moga-moga saja terus dan seterusnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Jadi Ramadan menjadi momentum secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan diri. Gitu. Nah, kemudian saya waktunya kurang berapa lama ya, Cawit? Oh, masih ada 7 menit lagi. Oke, siap. Matur nuwun. Nah, kemudian ada juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang rutin dilakukan meskipun sedikit. Jadi ternyata di sini tentang urgensi istiqomah. Ya, kita dibentuk di bulan Ramadan gitu ya. Kemudian kita nanti ketemu dengan 11 bulan selanjutnya ya. Itu kalau ada kita lakukan ya pola hidup tadi itu sesuai dengan kemampuan kita, lebih baik rutin gitu. Di sini utamanya adalah di rutin. Walaupun sedikit tapi lebih dicintai kalau dia itu rutin gitu. Daripada pol-polan yang ngarep mari ngono gak blas gitu. Ya, ini saya kira yang nanti pasca Ramadan kita harus melakukan apa? Itu urgensi istiqomah ini sangat penting. Jangan sampai kemudian setelah Ramadan udah
tidak ada sama sekali, atau mungkin ketika bulan Ramadan itu dipol-polno, setelah itu enggak gitu ya. Ya bertahap lah seperti itu. Selanjutnya kemudian Ramadan ini adalah bulan produktif ya. Memperbanyak amalan di bulan puasa sebagai pengingat banyaknya keutamaan Ramadan. Dengan demikian ganjarannya juga banyak ya, berbagi, berbuat baik. Makanya kenapa di bulan Ramadan ini alhamdulillah banyak para dermawan yang juga begitu ringan untuk kemudian membantu ya, beraktivitas sesuatu yang tidak bermalas-malasan, tidak rebahan saja gitu ya. Apalagi sekarang sangat mudah kita rebahan menikmati berbagai konten, tapi tetap harus produktif gitu. Contoh kalau kita lihat di masa Rasulullah ya, ada perang Badar, ada perang Khandaq, ada penaklukan kota Mekah, ada perang Tabuk, ada pembebasan Andalusia, bahkan kemerdekaan Indonesia itu di bulan Ramadan gitu. Nah, produktivitas kita di bulan Ramadan ini sesuai dengan aktivitas kita yang mungkin ada sebagai dosen, saya juga sebagai mahasiswa, sekaligus saat ini saya sebagai politisi, kemudian ada juga sebagai guru, sebagai pengusaha, ya semuanya produktif di bidangnya masing-masing. Nah, Ramadan ini adalah bulan produktif. Rasulullah SAW telah mencontohkan ya bahwa banyak peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan. Nah, SDM unggul. Kalau kita mau mengambil teorinya Dr. Stephen R. Covey ya, mengatakan bahwa definisi SDM unggul adalah melalui 4 karakter ya: kebutuhan belajar, peduli menyayangi, kemampuan bertahan hidup, mewariskan hal yang berharga. Saya kira Ramadan momentum atau waktu ya yang sangat tepat untuk menciptakan SDM unggul, karena dengan Ramadan kita juga ada orang semangat untuk belajar, menambah wawasan tadi yang saya sampaikan di awal, kemudian sharing ya, peduli dan menyayangi, kemudian bertahan hidup, mengendalikan nafsu, mengendalikan diri itu di bulan Ramadan, kemudian mewariskan hal yang berharga. Nah, seperti ini untuk yang internal eksternal, kemudian kualitas SDM puasa. SDM unggul yang seperti apa sih yang mau kita bentuk? Ya, yang memiliki spiritual yang bagus, manajemen diri di sini, kemudian sosial. Karena kita nggak sendirian, kita perlu juga membantu orang yang lain. Jadi seperti itu. Ini saat ini saya masih masa pandemi, Cak Wid, memang. Tapi alhamdulillah contoh di Surabaya kondisi kita semakin membaik, melandai. Positivity rate kita di bawah 5%, bornya Surabaya di pekan yang lalu di bawah 10%. Kemudian cakupan vaksinasi juga sudah tinggi. Saya menyampaikan misalkan kebijakan pemerintah saat ini itu menggeliatkan sektor ekonomi ya. Jadi kita mau bahagia dengan cara menggerakkan ibadah, ekonomi, sosial. Dan saya kasih bocoran mungkin sedikit contoh di bidang ekonomi. Nanti Surabaya ini ada Car Free Day menjelang buka puasa gitu. Bahkan di semua kelurahan di Kota Surabaya, aset-asetnya pemerintah kota itu boleh dipakai gratis, dimanfaatkan oleh UMKM. Jadi ini saya kira sebagai bentuk bahwa bulan Ramadan ini kita sambut dengan gembira dan moga-moga bisa menghasilkan SDM unggul bagaimana yang menjadi spirit dari UNER sendiri ya, UNER hebat ya, kemudian juga dengan moralitinya tadi ya. Tentu ketika mau masuk bulan Ramadan pasti yang disiapin adalah ini gimana nanti anak-anak ini kesiapannya gitu. Jadi memang kalau saya punya 5 anak ya, ini saya siapin dan alhamdulillah yang paling kecil kan SD, jadi sudah bisa terlatih untuk puasa, yang lainnya sudah punya kewajiban gitu. Prinsipnya begini, jadi kita ciptakan suasana di rumah ya, bahwa kita ini gembira menyambut Ramadan. Jadi Ramadan ini sesuatu yang kegembiraan gitu yang harus disambut. Nah ini yang terus biasanya disampaikan ke anak-anak. Jadi yang dilihat tidak kemudian wah biasanya bebas makan, ya bebas nyemil gitu ya.
tapi ini sekarang enggak, harus nunggu gitu ya. Jadi keutamaan Ramadan sesuai dengan gaya bahasa dan di usia mereka itu kita bangun seperti itu. Kalau secara teknis ya kita biasanya nyiapin nih nanti untuk Ramadan ini apa nih. Kalau ibu-ibu biasanya pasti udah mulai mikir nih nanti untuk menu sahurnya gimana gitu terutama ya. Kemudian untuk buka ini biar bisa anak-anak juga suka ini gimana gitu ya. Tapi ada aktivitas lain juga di luar itu, yaitu kita udah mulai ini pandemi Covid juga lagi turun ya, bisa jadi nanti akan ada kegiatan buka bersama dan sebagainya. Itu biasanya sama relasi, sama masyarakat, sama warga, biasanya kita juga lakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi intinya menyambut Ramadan ini dengan gembira, kemudian karena keutamaannya ini sangat luar biasa untuk melatih 3 hal tadi itu, yaitu jiwa, kemudian fisik, dan kemudian juga intelektual ya, pikir ya. Maka yang ngajak keluarga lah, moga-moga tidak hanya yang Ramadan ini gembiranya bukan hanya untuk usia tertentu, tapi juga untuk semua usia, semua anggota keluarga. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara tentang Ramadan, kemudian Idul Fitri ya, juga biasanya Hari Raya Haji, itu selalu pemerintah kan melakukan syura gitu, melakukan musyawarah gitu, untuk kemudian mengambil sebuah keputusan untuk disampaikan ke masyarakat Indonesia gitu ya. Namun memang betul bahwa kita tahu bersama di setiap waktu dinamikanya ada gitu. Kadang ada yang semuanya sama, kadang ada yang tahun-tahun tertentu itu kemudian berbeda gitu ya. Tapi saya melihatnya pada semakin matangnya masyarakat Indonesia terhadap kalau kemudian ada perbedaan itu. Dan saya tadi sepakat yang tadi disampaikan bahwa kita percayakan kepada pemerintah yang tentunya sudah melibatkan berbagai elemen ya, berbagai tokoh yang memiliki kepakaran di bidangnya untuk kemudian mengambil sebuah keputusan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal ya nantinya akan disampaikan kepada kita. Yang terpenting menurut saya adalah bagaimana kita menyiapkan ketika itu sudah masuk di Ramadan, bagaimana kemudian kita menyiapkan segala sesuatunya agar momentum Ramadan ini yang menjadi hadiah bagi kita, karena kita juga nggak tahu ini Cak Wid, apakah ini Ramadan kita yang terakhir ataukah kita masih bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun setelahnya gitu. Jadi bagaimana kemudian kita memanfaatkan momentum ini, kapan kemudian kita memulainya, kita percayakan sama pemerintah. Wah, ini sebenarnya momentum kita untuk melakukan transformasi baik dari sisi spiritual maupun dari sisi jasmani ya. Karena Ramadan ini kan sebenarnya ibadah yang saya menilainya komprehensif ya. Hampir miriplah dengan ibadah haji ya. Ibadah yang komprehensif menurut saya. Saya ini kan bukan alumni pesantren. Jadi saya melihatnya sekian puluh tahun kita berpuasa atau Ramadan itu kan ada 2 hal yang kita lihat. Satu, ibadah spiritual, ibadah secara hubungan ritual. Saya dulu biasa sebut ini adalah media untuk kita melakukan pendidikan kesalehan ritual sekaligus kesalehan sosial. Ritualnya apa? Mulailah nanti entah nanti malam atau kita nanti setelah menunggu keputusan sidang isbat misalnya, itu secara otomatis mulai malam kita berdiri ya,
melakukan sholat tarawih, tadarus, kemudian sahur besok paginya, kemudian lanjut berpuasa, dan di tengah-tengah puasa pasti ibadah kita tingkatkan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sunnah yang selama ini mungkin tidak intens kita lakukan menjadi intens. Tadarus Al-Quran yang selama ini tidak rutin menjadi kita rutinkan. Ini kan hal-hal yang sifatnya ritual, tapi sekaligus ada dimensi sosial. Semangat sosial, semangat kepedulian saat Ramadan itu luar biasa tingginya. Cak Wi dan saya kira semuanya sudah sering mendengar bagaimana kepedulian masyarakat Indonesia itu kan nomor satu ya, dari penilaian charity itu kan kita punya yang nomor satu, orang yang paling peduli secara sosial. Nah inilah yang menurut saya dimensi dua hal ini yang bisa menjadi fondasi kita untuk transformasi. Secara teoritis kan sebenarnya orang kalau sudah melakukan satu perubahan dalam 30 hari itu sebenarnya kemudian ke depannya itu akan menjadi satu aktivitas kebiasaan. Nah yang sering itu kan malah ini yang tentunya kita harapkan yang ke depannya seperti itu. Yang tentu juga di masa-masa Ramadan kita tertransformasi. Kedisiplinan misalnya kita juga sangat tinggi. Dengar adzan subuh atau menjelang adzan subuh ada imsak, yang sebelumnya makan langsung berhenti itu. Dengar adzan maghrib, yang sebelum kita tahan-tahan, dengar adzan kita mungkin yang pertama juga segera berbuka. Ini kan latihan kedisiplinan ya yang sudah kita latih. Kita bisa bangun tengah malam untuk sahur dan sebagainya. Jadi menurut saya ini momentum transformasi secara sosial, secara ritual maupun secara sosial. Nah ini yang harus mungkin kita perkuat. Nah memang konteksnya menjadi mungkin beberapa dari kita kadang agak terjebak pada simbol-simbol Ramadan yang kemudian harus melakukan beberapa aktivitas yang cenderung kemudian itu lebih ke simbol daripada ke substance. Nah ini yang mungkin kita harus perkuat, substansi ritual dan substansi sosial kita. Nah itu yang kalau ini kita bisa transformasikan ke depannya tentu menjadi modal luar biasa bagi Indonesia untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Baik dari sisi budaya, baik dari sisi politik, dari sisi sosial dan sebagainya. Saya background saya di ekonomis. Kalau kita bicara tentang masalah-masalah ekonomi sebenarnya apa yang kita pelajari dari Ramadan ini kita bisa juga menjadi jalan untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan ekonomi kita. Ketimpangan, kemiskinan, kemudian persoalan pemerataan itu akan tumbuh di sini. Kita bisa lihat bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi itu menjadi tumbuh luar biasa karena hal-hal yang sifatnya kesalehan sosial tadi. Agregat demand bisa naik karena orang mungkin mengira kita akan beberapa harga naik ketika Ramadan. Mungkin dikiranya karena kita aji mumpung ketika buka luar biasa makannya. Saya melihatnya tidak dari sisi itu, malah lebih dari itu. Agregat demand naik itu karena kepedulian sosial. Pak Tamimi itu kalau yang biasanya makan sehari mungkin maksimum 3 kali. Kadang mungkin rata-rata malah 2 kali. Itu bisa menjadi memberikan makan untuk 10 kali saat Ramadan. Dia kasih buka orang ke sana, dia memberikan buka puasa, dia memberikan sedekah tertentu. Itulah yang membuat kemudian kenapa persoalan harga kita tidak bisa selesaikan. Karena ada proses ritual 1 bulan itu di mana janji Tuhan tentang dilipat gandakannya pahala pada saat bulan Ramadan, ibadah-ibadah kita. Itu menjadi luar biasa ditangkap oleh kaum muslimin yang melaksanakan ibadah Ramadan. Nah inilah yang sebenarnya harus ditangkap, tidak melihat perspektif individu, tapi perspektif masyarakat. Dari sisi kalau saya melihat secara ekonomis adalah ada agregat demand yang naik karena kepedulian sosial yang luar biasa. Saya lebih pada bicara perspektif akademis ya, karena saya mewakili kita di masyarakat akademis, maka perbedaan itu kan karena ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan perbedaan. Maka tentu sudut pandang yang berbeda, baik dari sisi faktor paradigma, dari sisi metodologi yang tadi disinggung Gus Ubed,
itulah yang kemudian kita harus menerima, karena ini adalah persoalan-persoalan cara pandang, persoalan kerangka berpikir, persoalan metodologi dan paradigma yang berbeda. Satu menyebut imkanur ru'yah, satu wujudul hilal. Ini kan bagian dari persoalan metodologi. Sama seperti kita di kampus kan, ketika kita berdebat tentang suatu research kan, kemudian ada persoalan ketika sudut pandang metodologi yang berbeda tentu akan melihat soal permasalahan pada hal yang berbeda juga. Nah, inilah yang tentu kita harus menerima segala apapun yang terjadi dengan perbedaan tersebut. Tentu yang harus kita perkuat adalah bahwa kita sebagai satu masyarakat yang tadi gue juga singgung, tetap menjaga aspek kerukunan. Jangan sampai tujuan besar ibadah Ramadan tadi saleh sosial, saleh ritual, saleh sosial itu kemudian tereduksi dengan hal-hal yang sebenarnya perbedaan ini masih bisa kita terima satu dengan yang lain. Maka menurut saya inilah yang bagian besar dari kebangsaan kita, dan semangat besar kebangsaan kita itu kan sudah sejak awal terdeklar Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu sejak awal sudah tahu bahwa kita berbeda suku, kita berbeda dan beragam perbedaan lah yang kita miliki satu dengan yang lain. Itulah yang kita harus terima sebagai satu bangsa yang kemudian satu dengan yang lain saling menghormati dengan mencoba memahami, mereduksi hal-hal yang menurut kita tidak terlalu substantif sepanjang kita bisa menerima. Pada aspek apapun kehidupan ini kan selalu ada perbedaan, dan kalau itu tidak kita terima hal-hal yang berbeda tentu akan menjadi persoalan besar kebangsaan kita. Kita hidup di bangsa yang beragam, maka tentu kita harus menerima keberagaman yang ada di kita dengan tetap menjaga keutuhan, kerukunan kita sebagai bangsa. Saya itu menjadi hal penting yang harus kita pahami bersama. Transformasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, ya. Tidak ada yang pasti di dunia ini, karena segala sesuatu pasti akan berubah, ya. Justru perubahan itulah yang merupakan suatu kepastian.